Foto jurnalistik adalah gambar yang diambil dengan tujuan untuk melaporkan berita atau peristiwa, menangkap momen penting, dan menginformasikan kepada publik. Ada prinsip utama foto jurnalistik. Yang pertama, objektivitas, yang kedua, aktualitas, ketiga, informasi, dan yang keempat, etika. Apa sajakah fungsi foto jurnalistik? Yang pertama, menceritakan narasi. Sebuah foto yang bagus itu dapat menceritakan seluruh kisah atau menjadi bagian krusial dari sebuah narasi. Jadi yaitu menangkap esensi sebuah momen, emosi, dan detail penting yang mungkin sulit digambarkan dengan kata-kata saja. Seperti karakteristik. Contoh, foto seorang ibu yang memeluk erat anaknya di tengah puing-puing bencana alam. Nah, itu secara instan menceritakan kisah kehancuran, kehilangan, dan kekuatan ikatan keluarga tanpa perlu banyak teks. Lalu ada bukti dan kredibilitas ya untuk menguatkan. Contohnya, foto polisi yang sedang melakukan TKP di lokasi kejahatan. Nah, ini menguatkan laporan tentang terjadinya tindak kriminal dan upaya penegakan hukum. Terus ada emosi dan dampak sosial sebagai menginspirasi. Contoh, foto anak-anak kelaparan di Afrika. Nah, ini seringkali digunakan oleh LSM untuk menginspirasi donasi dan bantuan kemanusiaan. Lalu ada lagi nilai berita foto. Sama seperti berita teks, sebuah foto juga memiliki nilai berita yang menentukan seberapa penting atau layak foto tersebut untuk dipublikasikan. Nilai berita foto mengacu pada kekuatan sebuah gambar untuk menarik perhatian, menginformasikan, dan membangkitkan emosi sehingga secara efektif menyampaikan pesan berita. Lalu ada komponen nilai berita. Yang pertama itu komposisi. Komposisi adalah pengaturan elemen-elemen visual di dalam frame foto. Mengapa penting? Karena 4. Kejelasan pesan, daya tarik visual, penekanan subjek, dan menciptakan kesan profesional. Elemen komposisi utama dalam foto jurnalistik. Yang pertama, aturan sepertiga atau rule of thirds. Yang kedua, garis penuntun atau leading lines. Lalu yang ketiga, ada pembingkaian atau framing namanya. 4. Kedalaman bidang atau depth of field. Kelima, sudut pandang atau angle. Yang keenam, latar belakang atau background. Contoh, foto seorang korban bencana yang ditempatkan di sepertiga bagian atas frame dengan puing-puing di latar belakang yang memberikan konteks kehancuran. Yang kedua ada momen. Momen dalam
fotojurnalistik adalah tentang menangkap waktu yang tepat ketika sebuah peristiwa berada pada puncaknya, atau ketika emosi dan aksi paling kuat terekam. Kenapa penting? Yang pertama, karena aktualitas dan kesegaran. Yang kedua, karena dampak emosional. Yang ketiga, itu nilai cerita. Yang keempat, keunikan. Karakteristik momen penentunya itu ada aksi puncak, interaksi manusia, dan klimaks emosional. Terakhir, singularitas. Contoh, foto seorang atlet yang menjolak tinggi di udara sangat mencetak gol penentu kemenangan. Ini menangkap puncak aksi dan emosi kemenangan. Terakhir itu ada makna. Yang ketiga, makna sebuah foto jurnalistik adalah pesan yang terkandung di dalamnya, relevansinya dengan berita atau isu yang lebih besar, dan bagaimana foto tersebut memberikan pemahaman atau dampak kepada pemirsa. Kenapa penting? Karena memberikan konteks. Yang kedua, mendorong pemikiran. Ketiga, karena dampak sosial. Dan keempat, nilai berita jangka panjang. Karakteristik maknanya itu relevansi berita, simbolisme, human interest, dampak potensial, dan kisah di balik gambar. Contoh, foto sepasang sepatu anak-anak yang ditinggalkan di reruntuhan bangunan. Maknanya adalah simbol kehilangan tak berdosa dalam konflik atau bencana. Lalu ada interaksi 3 komponen. Yang pertama, dari ketiga elemen ini, komposisi, momen, makna itu tidak berdiri sendiri. Foto jurnalistik terbaik adalah foto yang berhasil menggabungkan ketiganya secara efektif. Lalu ada etika foto jurnalistik. Foto jurnalistik adalah sebuah janji kebenaran visual kepada publik. Ketika sebuah foto diterbitkan sebagai berita, diasumsikan bahwa foto tersebut menggambarkan realitas yang sesungguhnya. Oleh karena itu, etika adalah tulang punggung kredibilitas foto jurnalistik. Yang pertama, menjaga kredibilitas media. Yang kedua, melindungi subjek. Ketiga, mencegah disinformasi. Yang keempat, integritas jurnalistik. Lalu, manipulasi foto adalah perubahan pada gambar yang dapat mengubah makna atau menyesatkan pemirsa. Dalam jurnalistik, setiap bentuk manipulasi yang mengubah esensi kebenaran foto sangat dilarang. Ada contoh bentuk-bentuk manipulasi foto. Dari manipulasi teknis, digital manipulation bahasa Inggrisnya. Yang pertama, penghapusan atau penambahan elemen. Menghilangkan objek atau orang dari foto atau menambah objek orang yang tidak ada di adegan asli. Contoh, menghapus kabel listrik yang mengganggu padahal itu bagian dari konteks. Yang kedua, perubahan komposisi signifikan. Memotong atau cropping foto secara drastis sehingga mengubah konteks atau narasi aslinya. Yang ketiga, perubahan warna atau pencahayaan yang berlebihan. Mengubah warna atau pencahayaan secara drastis melebihi koreksi normal sehingga mengubah suasana atau informasi faktual. Misal, membuat langit terlihat lebih gelap dari aslinya untuk efek dramatis. Yang keempat, penggabungan gambar atau compositing.
menggabungkan beberapa foto menjadi satu seolah-olah itu adalah satu gambar asli. Yang terakhir, menggunakan filter yang mengubah realitas. Menggunakan filter yang secara signifikan mengubah tampilan asli subjek atau lingkungan. Apa diperbolehkan? Koreksi minor. Yang pertama, pengaturan dasar seperti brightness, contrast, exposure sebatas untuk mereproduksi gambar seakurat mungkin seperti yang terlihat mata. Yang kedua, penyesuaian white balance. Yang ketiga, sharpening atau noise reduction minor. Yang keempat, cropping yang tidak mengubah konteks atau makna. Lalu ada manipulasi kontekstual. Yang pertama, miskapitalisasi caption yang menyesatkan, menulis keterangan foto yang tidak sesuai dengan isi foto, atau memberikan informasi yang salah tentang waktu, lokasi, atau identitas subjek. Yang kedua itu ada foto lama yang digunakan untuk berita baru. Menggunakan foto arsip lama untuk mengilustrasikan berita terkini tanpa memberikan label ilustrasi atau foto arsip yang jelas. Ini sangat sering terjadi di media sosial. Yang ketiga, mengambil foto di luar konteks. Mempublikasikan foto yang diambil dari acara lain atau tempat lain seolah-olah itu berasal dari peristiwa yang sedang dilaporkan. Nah, apa dampak manipulasi? Yang pertama, menghancurkan kepercayaan publik. Lalu yang kedua, merusak reputasi jurnalis dan media. 3. Berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Yang keempat, mengaburkan garis antara fakta dan fiksi. Lalu ada privasi dalam foto jurnalistik. Jurnalis memiliki hak untuk mengabadikan peristiwa yang terjadi di tempat publik. Namun, hak ini tidak mutlak dan harus seimbang dengan hak individu atas privasi. Yang pertama, konsep hak privasi, yaitu hak individu untuk mengontrol informasi tentang diri mereka dan untuk dilindungi dari pengungkapan informasi pribadi yang tidak sah atau invasi ke ruang pribadi mereka. Dilema dan batasan privasi dalam foto jurnalistik itu yang pertama, tempat publik versus tempat pribadi. Umumnya di tempat publik, jalan, demonstrasi, stadion, itu individu memiliki ekspektasi privasi yang lebih rendah. Fotografer dapat mengambil gambar. Yang kedua, di tempat pribadi, rumah, ruang tertutup, itu ekspektasi privasi sangat tinggi. Mengambil foto tanpa izin adalah pelanggaran serius. Yang ketiga, gray area. Area semi publik seperti lobi, hotel, mall, atau sekolah, aturan bisa bervariasi. Yang kedua, identifikasi korban. Yang pertama seperti korban kejahatan seksual atau anak-anak. Identitas mereka termasuk visual harus dilindungi secara ketat kecuali ada izin eksplisit dari pihak berwenang atau wali, dan itu demi kepentingan publik yang sangat kuat. Yang kedua, korban kekerasan atau tragedi. Meskipun ada nilai berita dan etika kuat untuk tidak mengeksploitasi penderitaan mereka secara berlebihan, fokus pada dampak bukan detail grafis yang tidak perlu. Pertimbangkan martabat dan sensitivitas. Terakhir, korban meninggal. Nah, ini sangat sensitif. Umumnya tidak diperlihatkan wajah atau identitas tanpa izin keluarga, kecuali jika itu adalah tokoh publik dan memiliki nilai berita yang luar biasa. Yang ketiga, situasi rentan atau malu. Menghindari pemotretan seseorang dalam situasi yang sangat memalukan, traumatik, atau ketika mereka sangat rentan, misal saat sedang buang air, telanjang, atau dalam keadaan tidak berdaya. Yaitu prioritaskan martabat manusia di atas
serta shock value. Yang keempat, peran konteks. Foto seseorang yang terlihat marah di demonstrasi adalah konteks publik. Foto orang yang terlihat marah di rumah sakit pribadi karena masalah kesehatan mungkin melanggar privasi. Lalu ada pertimbangan jurnalis, nilai berita versus dampak privasi. Yang kedua, perizinan. Yang ketiga, sensitivitas. Yang keempat, kebijakan redaksi.